Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah dan tetap berjuang ya untuk menggapai impiannya keterima di PTN pilihan pertama. Mudah-mudahan ya sudah berjuang selama ini, dan terima kasih banyak yang udah menonton dan sudah subscribe di Matematikawan ini. Mudah-mudahan saya doakan kalian dapat yang terbaik ya, jurusan yang terbaik. Mudah-mudahan pilihan pertama gitu. Nah sekarang ini udah dari dulu udah di request, cuman saya lagi ngumpulin soal-soal juga, dan ya banyak terjadi diskusi menarik di grup Telegram juga tentang kecukupan data. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan kalian, dan juga ada saya bagi dua part ya. Ini part pertama tentang aljabar sebagian besar, nanti part 2-nya mudah-mudahan geometri, 20 soal kedua geometri, mudah-mudahan sempat ya sebelum kalian tes. Ini tentang kecukupan data, dan koreksi saya kalau saya nanti ada yang selip, ada salahnya juga gitu. Ingat, kalau kecukupan data, ketika kita cek pernyataan satu dan itu benar, kemungkinan jawabannya cuma ada dua, antara A atau D. Ternyata, ketika dicek nomor 2, itu juga benar, atau cukup ya, itu cukup, berdiri terpisah dengan pernyataan satu dan itu cukup, artinya jawabannya D. Saat pernyataan 2 dicek ternyata nggak cukup, itu artinya jawabannya B. Ya. Jadi gitu, itu kalau satunya cukup. Nah, kasus berbeda ketika kita cek pernyataan satu, nilainya sudah nggak cukup. Kalau satu nilainya nggak cukup, artinya jawabannya kemungkinannya B, C, atau E. B, C, atau E. Itu kalau satu udah nggak cukup. Kalau ternyata dicek yang keduanya cukup, artinya jawabannya jadi B. Artinya jawabannya B. Tetapi, kalau seandainya dicek duanya nggak cukup, artinya jawabannya antara C atau E. Gitu. Nah, C itu terjadi benar kalau dilakukan bersama-sama, dicari, digabung pernyataan 1 dan 2, ternyata bisa mencari pertanyaan. Itu artinya cukup, C jawabannya. Tetapi setelah digabung, ternyata nggak cukup, artinya itu jawaban E, jawaban terakhir. Itu opsi terakhir ya, saat satu nggak cukup, 2 nggak cukup, dibuat berbarengan nggak cukup juga, baru E. Jadi ada 3 step untuk menjawab yang E. Yang A itu cuma 2 step, cek 1 dan cek 2. Yang B juga 2 step, cek 1 dan cek 2. C 3 step, cek 1 nggak cukup, cek 2 nggak cukup, berbarengan cukup. 3 step yang C. D 2 step, 1 cukup ternyata dicek, berdiri terpisah, 2 cukup, berarti D jawabannya. E 3 step tadi. Oke, itu cara menjawab untuk opsi untuk soal 20 soal ini ya. Mudah-mudahan nanti paham, dan lagi-lagi saya ulangi lagi, koreksi kalau ada salahnya. Oke, karena sama-sama belajar gitu bro. Ya mudah-mudahan berguna ya video ini ya, sebelum kalian tes. Ya langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke bro, langsung aja kita eksekusi soal-soal cukup nggak cukup ini ya, tentang kecukupan data. Dari yang pertama ini bentuk aljabar. Bentuk aljabar mirip dengan soal tahun lalu. Pertanyaannya, apakah X lebih dari Y saat untuk X tambah Y tidak sama dengan 0? Apakah ingat, kalau pertanyaan apakah ini udah pernah saya bahas ya di video tahun 2019, UTBK 2019, dan analisis pernyataan di video-video saya sebelumnya. Apakah X lebih dari Y? Pertanyaannya, jawabannya, pertanyaan seperti ini jawabannya cuma ada 2, iya atau tidak. Salah satu dari keduanya ini artinya cukup, tidak pun juga cukup. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan. Kalau bisa menjawab pertanyaan, itu cukup. Walaupun tidak jawabannya, gitu. Tapi bisa menjawab pertanyaan. Oke, ya wes, kita lihat pernyataan 1. Pernyataan 1 saja, ini X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, itu kan bisa difaktorkan menjadi X tambah Y dikali dengan X tambah Y. Yang sebelah kanannya biarin 6 dikali X tambah Y. Nah, karena X tambah Y itu nggak boleh 0, tidak sama dengan 0, artinya boleh dibagi, boleh dicoret. Gitu. Karena ada keterangan X tambah Y tidak boleh sama dengan 0. Ingat, pembagian dengan angka 0 itu kan nggak boleh. Karena ini tidak 0, jadi boleh dicoret. Sehingga kita dapatkan X tambah Y adalah sama dengan 6.
Kemudian kita munculkan pertanyaannya. Pertanyaannya apakah X lebih dari Y? Tanda tanya. Apakah jelas X lebih dari Y? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti nggak cukup. Gitu. Nggak tahu, sehingga nggak cukup. Tidak cukup. Nah, ingat. Kalau nggak cukup, berarti jawabannya cuman ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan, yaitu B, C, atau E. B, saat 2 cukup. C, ternyata 2 nggak cukup, dibarengin dan cukup. E, udah dibarengin, ternyata nggak cukup juga, gitu. Ya wis, sekarang lihat yang 2 saja. 2 saja, itu kalau dipindah ruas menjadi 2X min 2Y sama dengan 5. Dibagi 2, sehingga X min Y sama dengan 5/2. Nah, hasil pengurangan nilainya positif, ini kan lebih dari 0, positif. Kemudian, apakah X lebih dari Y? Jelas, sudah pasti, tentu saja gitu kan. Apakah X lebih dari Y? Pasti. Kenapa? Hasil pengurangan nilainya positif, sudah pasti X lebih dari Y. Sehingga, karena ini jawabannya iya, jadi pernyataan 2 saja cukup. 1 enggak, 2 cukup, jawabannya apa bro? Kalau 1 nggak cukup, 2 ternyata cukup, jawabannya adalah B. Gitu bro ya, mudah itu. Mudah-mudahan nanti bisa ya, kalau kalian udah sering latihan seperti ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, next aja di nomor 2 ya. Di nomor 2 juga berkaitan dengannya di nomor 1. Tadi itu di nomor 1 kan ketahuan ya, bahwa kalau seperti ini, X tambah Y sama dengan 6, kita nggak tahu apakah X lebih dari Y, kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kita lihat di nomor 2, apakah sama seperti itu. Lihat di pernyataan 1. Pernyataan 1, di sini yang di sebelah kiri, itu difaktorkan X min Y dikali dengan X min Y. Yang sebelah kanan biarin 6 dikali X min Y. Karena ini kasusnya yang ini, X min Y tidak boleh sama dengan 0, sehingga ini boleh coret. Ya kan? Jadinya, X min Y sama dengan 6. Kita munculkan pertanyaannya. Apakah X lebih dari Y? Pasti, tentu saja. Gitu. Tentu saja, berarti jawabannya adalah cukup. Karena bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau 1 cukup, berarti kemungkinan yang jawabannya cuma A atau D. Tinggal pernyataan 2. Pernyataan 2, itu kalau cukup berarti jawabannya D. Kalau nggak cukup berarti A. Nah, pernyataan 2, kalau dipindah ruaskan, jadi 2Y min 2X ya, X-nya pindah ruas, sama dengan 5. Kita bagi 2. Kalau dibagi 2 berarti Y min X sama dengan 5/2. Timbul pertanyaan, apakah X lebih dari Y? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Y lebih dari X. Gitu. Karena Y-nya lebih dari X. Karena Y min X hasilnya positif. Pasti Y-nya lebih gede daripada X. Karena Y min X hasilnya positif. Pasti Y-nya lebih gede daripada X. Nah, karena kan ini artinya bisa menjawab pertanyaan. Kalau bisa menjawab pertanyaan, lagi-lagi saya ulangi berkali-kali. Kalau bisa menjawab pertanyaan, gitu, artinya dia cukup. Gitu. Artinya adalah cukup. Ingat, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu terpisah. Gitu. Jadi nggak disertakan lagi pernyataan 1, berdiri sendiri pernyataan 2. Sehingga 1 cukup, 2 juga cukup adalah D. Gitu. Karena salah satu dari keduanya adalah cukup. Gitu bro ya. Ingat, saya ulangi berkali-kali bahwa kalaupun nggak lebih dari X-nya nggak lebih dari Y, tapi X-nya kurang dari Y, itu juga cukup menjawab pertanyaan. Yang penting kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Kalau yang nggak bisa ditentukan seperti pernyataan 1 tadi yang di nomor 1, X tambah Y sama dengan 6, kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Sehingga itu yang disebut nggak cukup. Oke bro? Next di nomor 3. Nah, di nomor 3, lihat di sini nomor 3 nih ya. Ini ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Yang ditanya nilai X-nya berapa. Nah, umumnya kalau 3 variabel itu butuh 3 persamaan. Butuh 3 persamaan.
Ini persamaan 1, yang diketahui pertama ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Biasanya berbarengan, berarti 1 sama 2 harus dilakukan bersamaan. Apakah ada yang nggak dilakukan bersamaan? Ada, nanti kasus khusus. Tapi di kasus ini harus berbarengan. Kenapa harus berbarengan? Karena di sini nggak ada Y sama Z-nya yang berdua gitu, nggak ada. Misalkan kalau seandainya diketahui 2Y ditambah 3Z sama dengan 5. Langsung, tanpa mencari Y-nya berapa, Z-nya berapa, bisa menentukan X-nya. Itu nanti kasus di nomor 4, nanti saya bikin seperti itu. Sehingga jawaban ini adalah harus bersama. Kalau ini jawabannya 1 dan 2 harus bersama. 1 dan 2 harus bersama. Gitu. Sendiri-sendiri, sampai kapanpun nggak bisa. Gimana cara mencari bersamanya? Ya udah tinggal masukin aja, nanti dieliminasi jatuhnya. Gitu, easy kok bro ya, nggak usah dicek ya. Atau mau dicek? Ya udah deh, kalau mau dicek ya. Ya udah, kalau bersama-sama berarti ini Z-nya dimasukin. Jadi X ditambah 2Y ditambah 3 kali 1 sama dengan 10, dimasukin ke yang pertama ya, sehingga X tambah 2Y sama dengan 10 dimin 3, berarti X ditambah 2Y sama dengan 7 gitu. Nah lalu ini kan X tambah 2Y sama dengan 7, kemudian ada pernyataan 2, X ditambah Y sama dengan 5, tinggal eliminasi aja, dapat Y-nya sama dengan 2, maka disubstitusiin gitu ke sini, ini Y-nya diganti 2, maka X-nya sama dengan 3 gitu. Nah itu harus bersama-sama, jadi nggak mungkin dia berdiri sendiri, salah satu nggak cukup. Jadi jawabannya kalau bersama-sama itu C gitu bro ya. Itu nomor 3. Nah, di kasus nomor 4, yang kata saya gitu, yang saya sebutin tadi, bahwa ada kasus khusus 3 variabel, tapi ternyata cukup 2 persamaan. Ini lihat. Kenapa begitu? Karena yang ditanya di sini adalah X. Di sini ada Y sama Z berdiri sendiri, ini sama Z berdiri sendiri, dan ini ternyata berhubungan. Ini ada hubungannya. Ini berhubungan. Coba hubungannya apa? Coba hubungannya apa? 2Y sama 4Z dengan Y tambah 2Z. Hubungannya adalah 2 kalinya, betul banget. Ya kan? Sehingga 1 nggak cukup. 1 sampai kapanpun sendiri nggak cukup. Dimasukin apakah bisa mencari X? 1 nggak cukup. 1 tidak cukup. Gitu. Kalau 1 nggak cukup, berarti tadi jawabannya apa? Kalau 1 nggak cukup, jawabannya kemungkinannya B, C, atau E ya. Kemudian kita cek yang pernyataan 2. Pernyataan 2 ternyata cukup gitu. Kenapa begitu? Karena pernyataan 2 Y tambah 2Z sama dengan 3 gitu, maka 2Y ditambah 4Z itu sama dengan 6 dikali 2 ya. Jadi X ditambah yang ini diganti 6 gitu sama dengan 10. Yang ini ya, itu diganti 6, jadinya X sama dengan 10 dikurang, ini saya pakai biru deh, ini saya bedain. Berarti ini sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10 kurang 6, yaitu 4. Jadi cukup, 2 saja cukup. 1 nggak cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah B. Ingat, biasanya 3 variabel butuh 3 persamaan. Biasanya. Tapi ini kasus khusus ketika yang ditanya X dan di salah satu pernyataan ada Y dan Z berhubungan dengan yang diketahui pertama. Gitu. Kalau berhubungan, ternyata bisa dicari X-nya. Gitu. Jadi teliti ya. Apa namanya, dilihat-lihat banget gitu. Dengan cara latihan nanti bisa. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Oke, bro. Next di nomor 5. Lagi-lagi nomor 5, lihat tuh soalnya. Itu ada variabel A, B, dan C. Pasti butuh 3 persamaan. 1 persamaan, 2 persamaan, 3 persamaan. Sehingga wajib harus bersama-sama lagi. Gitu. Untuk mencari C-nya. Ingat ya, biasanya 3 variabel butuh 3 persamaan. Nah ini bersama-sama kayak mana? Bersama-sama ya udah dikalikan aja. Jadi A plus B
dikali A min B. Kenapa langsung dikalikan? Kok langsung kepikiran dikalikan? Kenapa sih kalau bisa dikalikan langsung, bro? Kenapa? Karena di sini ada A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Karena kalau dikalikan, ini menjadi A plus B dikali A min B menjadi A kuadrat min B kuadrat. 5 kali 1 sama dengan 5. Sehingga 5 ditambah C sama dengan 10. Berarti C-nya sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kalau bersama-sama adalah yang C. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita paham konsep tanpa ngitung, ada beberapa soal yang tanpa ngitung, maaf ya. Ada beberapa soal tanpa ngitung, kita bisa menentukan A ini bersama-sama, A ini sendiri-sendiri, gitu-gitu. Oke, itu di nomor 5. Nomor 6. Nah ini, kita perhatiin nomor 6, beda cerita, beda dengan yang tadi ya. Ini lagi-lagi tapi 3 variabel, ya merupakan bilangan asli. Asli itu dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya, nggak koma-koma, nggak pecahan, itu asli. Atau bahasa lainnya, bilangan bulat positif. Yang ditanya nilai Z-nya berapa, gitu. Yang pertama, ketiga bilangan memiliki beda 2, kita nggak tahu. Beda 2 itu banyak banget kasusnya. 1, 3, 5, bisa juga 3, 5, 7, bisa juga banyak banget ya. Bisa, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berarti nggak cukup. Nggak cukup, 1 saja tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa kok nggak cukup? Karena kan itu kita nggak tahu angka fixnya. Karena nggak tahu angka fixnya. Karena tidak jelas angka fixnya. Gitu ya. Karena ini bukan lebih dari kurang dari, bukan. Kalau lebih dari kurang dari, kalau kita jawab lebih dari aja udah cukup, nggak masalah. Walaupun angka fixnya nggak tahu, gitu. Tapi ini kita harus menentukan nilai Z-nya. Nilai Z-nya wajib jelas. Gitu. Beda dengan nomor 1 sama nomor 2. Itu kan nomor 1 sama nomor 2 cuman lebih dari atau kurang dari gitu doang. Gitu kan? Ini nilai, harus fix. So, 1 nggak cukup. Kalau 1 nggak cukup, berarti jawabannya apa tadi kalau 1 nggak cukup? Bisa B, bisa C, bisa E. Ingat ya, jangan nebak A juga, jangan nebak D gitu kalau udah tahu seperti itu. Nah, hasil kali semua bilangan adalah 105. Berapa? 105, banyak banget. 3 bilangan 105 jumlahnya, hasil kalinya. Berarti bisa 1. Oh ya, ini berdiri sendiri loh ya, berdiri sendiri. Kalau 2 saja berdiri sendiri. 2 saja. Kita abaikan pernyataan 1, berdiri terpisah. Berarti bisa aja 1 kali 1 kali 105, banyak banget. Bisa 1 dikali 3 dikali berapa ya? 45, berapa? 35 gitu. Oh, tidak fix juga angkanya. Berarti nggak cukup. Kesimpulannya tidak cukup juga. Kalau itu berdiri terpisah, berarti nggak cukup. Berarti kalau nggak cukup, berarti bisa C atau E. Gitu ya, karena 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Sekarang kalau bersama-sama, wah nggak apa-apa ya, ini berantakan dikit nggak apalah, gitu, karena tadi saya yang kesana. Oke, ini sekarang di sini. Nah, sekarang kalau bersama, berarti 3 bilangan selisih 2, hasil kalinya 105, itu bersama-sama. 3 bilangan selisih 2, hasil kalinya 105. Berarti mana? Yang selisih 2, hasil kali 105, ya 357. Apakah bersama-sama cukup? Tunggu dulu, jangan jawab C. Jangan jawab C. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu urutannya. Apakah X-nya yang kurang dari? Apa X-nya yang lebih dari? Apa X yang di tengah-tengah kita nggak tahu? Z-nya ding, sorry. Ya, sama lah artinya. Berarti karena kita nggak tahu urutannya, kita udah tahu nih jelas. Ini selisih 2, selisihnya sama dengan 2, hasil kalinya 105. Cocok. Tetapi jangan buru-buru, bukan C. Karena Z-nya nggak tahu lebih besar atau lebih kecil daripada Y, dan X juga. Berarti Z-nya nggak tahu. Z-nya masih belum tahu. Apakah 3, atau 5, atau 7? Tetap nggak cukup. Kalau tetap nggak cukup, jadi jawabannya apa, bro? Kalau tetap nggak cukup, berarti jawabannya E. Jelas itu. Iya kan? Kecuali disebutin bahwa X, Y, Z adalah urutan angka terkecil ke terbesar. Pasti jelas Z-nya 7. Kalau nggak disebutin, C
jangan bilang bahwa itu cukup. Walaupun kita bisa menentukan selisihnya 2, yaitu 357, hasil kalinya 105, korek, betul. Gitu. Tapi nggak dikasih tahu urutan jelasnya. Tetap nggak cukup kesimpulan. Ya bro ya, gitu. Matematisnya seperti itu. Ya correct me if I'm wrong ya, cemiwiu gitu. Oke. Nomor 7. Nah, mudah-mudahan di sini ada pencerahan di nomor 7 berbeda dengan yang di nomor 6. Udah saya sketsain sih, mudah-mudahan ya urutannya benar. X, Y, Z adalah bilangan prima kurang dari 20. Oke, prima kurang dari 20 berarti kita list aja dulu ya. Dari 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2. Ya kan? Ada yang kurang? Ya itu primanya. Ini salah satu dari ini ya. Oke. Diurutkan. Nah, ini penting banget nih. Saya stabiloin. Diurutkan dari terkecil. Nah, gitu. Itu jelas bahwa X-nya kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Itu jelas. Berapakah nilai Y yang ditanya? Oke. X sama dengan Y tambah Z per 4. Oke, banyak banget prima yang urutannya seperti ini ya. Berarti ini, banyak atau sedikit, mudah-mudahan kita tahu ya. Berapa ya? Seandainya saya ambil, oke. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Cocok. Apakah ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, berarti 1 cukup. Kalau ada yang lain, artinya nggak cukup. Gitu bro ya. Kalau seandainya nggak ada yang lain, artinya cukup. Kalau ada yang lain, artinya nggak cukup. Saya ulang-ulang terus tuh, biar kalian paham. Oke, kita cari yang lain. Apakah ada yang lain? Ternyata ada. Yaitu 357. Ternyata ada. Gitu. Y-nya sama dengan 5. Y sama dengan 5. Z-nya sama dengan 7. Ternyata ada bro. Berarti kalau seperti ini, artinya 1 sendiri nggak cukup. Gitu. Karena ada 2 nilai yang bukan unik. Gitu. Kalau unik artinya cukup. Kalau nggak unik, nggak berdiri sendiri, artinya nggak cukup. Gitu bro. Oke. Berarti kalau nggak cukup, jawabannya antara B, C, atau E. Gitu kan. Sekarang 2 saja kita lihat. Jumlah ketiga bilangan merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 ya 7, 14, 21. 0 itu kelipatan 7, ingat. 0 kelipatan 7. Kenapa? Kelipatan 7 itu habis dibagi 7. 0 habis dibagi 7, ingat. Ya, karena di beberapa video saya sebelumnya ada yang berkomentar, 0 kan nggak habis dibagi bilangan 3. Ingat, 0 habis dibagi bilangan berapapun kecuali 0 dibagi 0. 0 habis dibagi dengan 3. Kenapa? Karena 0 habis dibagi dengan 3. Karena hasilnya adalah 0. Ingat, habis itu hasilnya bulat, nggak koma-koma, nggak pecahan. 0 dibagi 3, 0. 0 itu bilangan bulat. Oke? Kalau 0 dibagi 0, nggak bisa, error, undefined, tak terdefinisi. Gitu bro ya. Dibagi 0 ya nggak bisa. Tapi kalau 0 di pembilang, fine-fine aja. Dengan syarat penyebutnya nggak 0. Gitu. Oke, kembali ke sini ya. Jumlah ketiga bilangan merupakan kelipatan 7. 14 kita cek, kalau 14 nggak ada yang bisa dijumlahin 3 bilangan jumlahnya 14 nggak ada, kita cek yang 21. 3 bilangan jumlahnya 14, adakah? Ada. 257. 257. Selain itu ada nggak yang jumlahnya 21? Kalau nggak ada yang jumlahnya 21, berarti nggak ada yang bisa. Hanya unik. Kalau unik atau yang jumlahnya 28, kalau ada yang jumlahnya 28 dan itu 3 bilangan prima ini di antara di atas ini, berarti itu juga nggak cukup karena nggak unik. Kita cek ya. Yang kelipatan 7 yang jumlahnya 14. Berarti gimana, 14 ada nggak yang 14? Ada, ternyata 2, 5, dan 7. Sekarang ada nggak yang kelipatannya yang hasilnya 21? Yang hasilnya 21 nggak ada. Oh ada. 7, 11 sama 3. 3, 7, 11. Harus urutan. Maaf.
3 tambah 7 tambah 11. Oh, ada. Berarti nggak unik lagi. Berarti ini tidak cukup. Karena ada dua nilai. Sehingga jawabannya C atau E. Sekarang kita buat bersama-sama. Kalau bersama-sama masih nggak cukup, berarti E. Kalau bersama-sama cukup, artinya dia C. Harus unik ya, bersama-sama itu artinya jumlahnya. Nah, yang memenuhi 1 dan memenuhi 2. Yang memenuhi hanya 257 yang memenuhi. Karena kan ini X, Y, Z maksudnya ya. Karena kalau 3, 7, 11 enggak. 7 tambah 11, 18. 18 dibagi 4, no. Enggak, jadi 3. Jadi, yang bersama-sama X, Y, Z adalah 2,5,7. Karena yang memenuhi X sama dengan Y tambah Z dibagi 4 memenuhi. Jumlahnya kelipatan 7 memenuhi. Oh, ada nggak yang jumlahnya 28? Yang jumlahnya 28, kalaupun ada dan memenuhi ini berarti nggak cukup ya. 28 itu berapa ya? 26 tambah 2, 26 ini sama ini. No, nggak cukup. Karena ini 26 dibagi 4, nggak cukup. Berarti sendirian. Ini unik, berarti C. Jawabannya C. Bersama-sama cukup. Oke, gitu bro ya. Bisa dicek ulang nanti ya. Itu nomor 7. Nomor 8 sekarang deh. Nomor 8 dilihat soalnya ini A dan B bilangan real. Maka yang ditanya 2A min 3B per A. Berapa dengan ketentuan seperti ini? Oke. Dari satu saja, coba dilihat, ini satu saja. Kalau dikali silang, dapatnya apa? B min A sama dengan 2A. Artinya, B dipindah ruas ya, sama dengan 3A. Oke, karena kita nggak tahu nilainya fixnya berapa, bisa A-nya 1, B-nya 3, bisa A-nya 2, B-nya 6. Kalau dimasukin loh ya. Kalau dimasukin ke sini A-nya 2, maka B-nya 6 kan gitu. Dan seterusnya. Karena banyak banget, mendingan kita langsung masukin B-nya, kita ganti 3A ke atas. Jadi, persoalannya 2A min 3B per A ini, kita ganti B-nya dimasukin ke sini. Jadi ini 2A min 3 dikali 3A dibagi A. Apakah dapat mendapatkan angka yang fix, angka yang jelas? Jadi ini sama dengan 2A min 9A per A min 7A per A. Oh, berarti jawabannya min 7. Fix, jelas sekali. Jawabannya angka min 7, yaitu ini artinya cukup. Bisa menentukan angka yang jelas. Kalau 1 cukup, artinya jawabannya tinggal A atau D. Tergantung pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 itu cukup, artinya D. Kalau nggak cukup, jawabannya B. Yuk kita lihat 2 saja. Kalau 2 saja, AB sama dengan 1. Wah, ini banyak banget AB sama dengan 1. Nilainya nggak ada yang tahu berapa gitu ya. AB sama dengan 1 berarti bisa 2 sama setengah. Bisa 3 sama sepertiga. Kan banyak banget pasangannya. Ini terlalu banyak. Sepertinya nggak cukup. Ini tidak cukup. Gitu. Atau mau dibuat seperti aljabar cek yang kayak seperti ini ya, dimasukin dalam bentuk variabelnya. Oke, fine. Kita masukin dalam bentuk variabel. AB sama dengan 6, berarti B itu sama dengan 6 per A. Kita masukin ke atas ini. Jadi, ke pertanyaan, 2A min 3 kali 6 per A per A. Ini nggak menyelesaikan masalah ya. Kenapa begitu? Karena menjadi 2A kuadrat min 18 per A kuadrat. Nah, ini nggak jelas hasilnya, angkanya nggak pasti. Berarti ini tidak cukup. Kalau ini 2 tidak cukup ya, ini udah jelas ya, udah dalam aljabar udah jelas juga. Jadi jawabannya pasti A. Gitu ya. Karena 1 cukup, 2 enggak. Gitu bro ya. Itu dicek seperti itu. Itu di nomor 8. Nomor 9. Nomor 9 juga tentang aljabar juga seperti itu, 2 variabel. Apakah dia mirip dengan nomor 8? Iya, cuman bentuknya cara ngerjainnya kayak mana? Kita lihat dulu. Yang ditanya ini gitu. Nah, kita lihat pernyataan 1.
karena kan ini kalau dikali-kali silang sama seperti itu ya, seperti yang tadi. Ini kalau dikali silang dapatnya 3P sama dengan 7P min 7Q. Gitu kan bro ya? Dikali silang. Nah, dipindah-pindah ruas saja, jadinya 3P min 7P sama dengan negatif 7P. Negatif 4P sama dengan berapa ini bro? Sorry, ini Q ya. Oh, nggak usah dibuat gini deh, nggak usah dibuat gini. Ini alternatif aja. Saya ada cara yang lebih simple. Caranya gini aja bro. Caranya adalah yang ini, yang di pertanyaan saya ubah. Jadi 3P per P min Q ditambah P min Q per P min Q. Tuh, pertanyaannya bisa diubah seperti ini ya. Ingat, itu sifat pecahan ya. Nah, ini diketahui di pernyataan 1, ini diganti aja ke sana. Berarti ini 7. Ini 1 dong. Berarti jawabannya 8. Oh, bisa menjawab ternyata. Jadi 1 saja cukup. Oke. Kalau 1 saja cukup, berarti jawabannya antara A atau D. Gitu ya. Ya, sekarang kita lihat 2 saja. Kalau 2 saja, ternyata setelah dicek 2 saja, P min Q sama dengan 9, sama dengan 9 P min Q-nya. Artinya, yang di pertanyaan 3P min 9 per 9. Ini sama dengan berapa? Tetap belum bisa menyelesaikan masalah. Masih belum bisa menyelesaikan masalah ya. Kenapa begitu? Karena P-nya kita nggak tahu. Ini masih tanda tanya. Ini berarti artinya tidak cukup. Karena P-nya nggak tahu jelas berapa. Yang bisa diganti cuman P min Q, yang itu P min Q di sebelah di pembilang sebelah kanan dengan P min Q yang di penyebut. P-nya tapi nggak tahu angkanya berapa. So, nggak cukup, 2 nggak cukup, 1 cukup, 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya berarti A. Gitu. Oke bro, ya mudah-mudahan paham ya nanti dengan latihan lah ya, dengan melihat lagi videonya, mudah-mudahan diulang lagi gitu sambil ngerjain lagi. Mumpung masih ada waktu. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Nomor 10. Nah, ini statistik dicampur dengan kecukupan data lagi-lagi. Wajib tahu paham konsepnya. Ada 5 bilangan urutan, 5 bilangan urutan A, B, C, D, E. Rata-rata semua bilangan adalah 8,1. Oke. Dari rata-rata. Artinya A tambah B tambah C tambah D tambah E per 5 gitu ya. Nah, ini sama dengan 8,1. Artinya A tambah B tambah C tambah D tambah E dikali silang 5 kali 8,1 adalah 40,5. Oke, itu jumlah kelima datanya 40,5. Jika median sama dengan bilangan kedua, oke, berarti ini sama nih. Ini sama nilainya. Ya, median kan C, data kedua adalah B, kan udah urutan. Maka mediannya adalah C yang ditanya. Oke. Sekarang lihat pernyataan satu saja, dari satu saja. Sepertinya satu saja ini cukup. Cukup. Dari A tambah D tambah E sama dengan 7,5. Oh, dibagi 3 sama dengan 7,5. Kan rata-rata. Berarti A tambah D tambah E sama dengan dikali silang 22,5. Nah, masukin aja ke sana. Ya kan? A tambah D tambah E diganti 22,5 sehingga 22,5 ditambah B ditambah C adalah 40,5. Ya kan? Gitu. Jadi B tambah C adalah dikurangin aja 40 dikurang 22, 40 dikurang 22, 18 ya. Nah, karena ini wajib kembar, tadi kan dikasih tahu median sama dengan bilangan kedua gitu. Berarti ini kembar, berarti ini 9 ditambah 9. Sehingga mediannya adalah 9. Artinya cukup. Kalau satu cukup, A atau D. Ya kan? Tinggal apakah 2 cukup atau enggak. Kalau 2 enggak cukup berarti A, kalau 2 cukup berdiri terpisah ya, artinya D. Nah, kita cek yang 2 saja. 2 saja jangkauan itu maksimum dikurang minimum. Maksimum dikurang minimum sama dengan 9. Berarti E dikurang A adalah 9.
kita nggak tahu berapa. Ini nggak cukup. Bisa banyak banget. Bisa banyak banget, bisa 10 sama 1, bisa 8 dengan min 1, dengan negatif 1, bisa 11 sama 2, bisa banyak banget karena banyak banget artinya nggak unik, dan nggak unik artinya nggak cukup. So, jawabannya 1 cukup, 2 enggak, yaitu A. Oke bro, itu nomor 10. Nomor 11. Nomor 11, lagi-lagi tentang statistik ya. Kita baca nih. Diketahui 7 bilangan asli dengan nilai rata-rata 3. 7 bilangan aslinya kita buat A, B, langsung aja ya, dari itu. A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, tambah G. Dibagi 7 adalah 3. Nah, nggak disebutin berbeda, berarti bisa aja kembar. Bisa 5 angka kembar, bisa 3 angka kembar, bisa 4 angka kembar, suka-suka. Karena nggak ada kata-kata berbeda. Dan ini udah urutan ya, ini udah saya buat urutan gitu. Sehingga A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, tambah G adalah 21. Oke, gitu ya. Jangkauannya adalah 2. Ini yang diketahui. Ini yang diketahui. Saya tulis, ini diketahui. Efeknya ke sini. Dan diketahui juga jangkauannya adalah 2. G min A sama dengan 2. Gitu, itu diketahui. Berapakah data terbesarnya? Data terbesar yang ditanya G. Yang ditanya G. G-nya berapa? Oke. Modusnya 3. Modusnya 3. Mungkin nggak modusnya 3? Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin sekali. Gini ya, bro ya. Kalau modusnya 3, berarti kasusnya kalau 1 saja. Berarti kasusnya ini A, ini saya buat 3 semua deh, kembar semua nih 5. Nggak apa-apa. Terus ini G sama dengan 21. Berarti ini 15 nih ya. A ditambah 15 ditambah G sama dengan 21. Berarti A tambah G sama dengan 6. Selisihnya 2. G min A sama dengan 2. Oh, dieliminasi aja dapat ya. Ini dapat dari sini. Ini dari sini langsung dapat A-nya jelas 2, G-nya jelas 4. Oh, cukup. Data terbesarnya cukup. Oke, itu kalau 3-nya sebanyak 5. Coba 3-nya sebanyak 3. Apakah cukup juga 3-nya sebanyak 3? Kalau dan dapat sama-sama 4 gitu. Kalau dapatnya beda dengan 4 berarti nggak cukup. Tapi kalau sama-sama 4 artinya cukup. Berarti kita buat gini. A ditambah B ditambah B ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah F ditambah G sama dengan 21. Berarti ini 9 gitu. A ditambah B ditambah F ditambah G sama dengan 21 kurang 9, 12. Tapi modusnya, jangkauannya wajib 2. Dan ini nggak boleh 3. Oh, berarti ini 2, 2, 4, 4. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain selain itu. Ya, kasus yang kedua ya 2, 3, 3, 4. Gitu, 2, 3, 3, 4. Kenapa A-nya nggak boleh 1? Kalau A-nya 1, G-nya berapa? G-nya 3. Kalau G-nya 3, F-nya berapa? B-nya berapa? Gak sinkron. Karena jumlahnya harus 12. Dan harus urutan tadi kan. Gitu. Ya, berarti tetap sama, tetap 4 juga, artinya 1 cukup. Kalau 1 cukup, berarti jawabannya A atau D. Nah, sekarang, wah ini gini aja ya. Aduh, terlalu besar tulisannya. Oke, yang di 2 saja sekarang. Kalau medianya 4, nggak bisa. Medianya 4 nggak bisa. Jadi ini A, B, C, 4, itu D, ini E, ini F, ini G. Nggak mungkin jumlahnya 21. Yang jumlahnya 21 ya. Berarti ini sama ini. Ini harus kurang dari 4 atau sama dengan 4. Ini harus lebih dari 4. Dan jumlahnya harus 21.
Nggak ada yang bisa. Dan jangkauannya wajib 2. Nggak bisa. Nggak cukup. Gitu. Ya, bisa kalian cek. Itu nggak cukup. Jadi kalau 1 cukup, 2 enggak, artinya jawabannya adalah A. Bisa kalian cek, pernyataan 2 pasti nggak cukup ya. Dicek dan correct me if I'm wrong gitu. Cemiwiu. Itu di nomor 11. Nomor 12. Nomor 12, sebuah ponsel dikunci dengan kunci berupa 4 digit A, B, C, D dengan A dan adalah angka satuan. Angka satuan tuh 0 sampai 9 ya, angka satuan. Angka satuan tuh 0 sampai 9, nggak ada 10, nggak ada 11, itu angka puluhan namanya. Berapa angka yang harus dimasukkan agar ponsel itu bisa dibuka? Oke. Ini nggak cukup. 1 nggak cukup. Karena kita nggak tahu, B, C, D-nya nggak tahu. B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa nggak tahu. Nggak tahu. Nggak unik, harus fix angkanya. Harus fix. 2, apakah cukup ini? Ini nggak cukup juga. Yang kedua juga nggak cukup. Kenapa? Karena bisa aja 1, 2, 3, 4, ya kan? Bisa 1, 3, 4, 5 gitu. Nggak fix, angkanya tidak fix. Tidak jelas. Gitu, tidak fix. Tetapi kalau bersama, bersama pasti cukup. Bersama pasti. Kenapa? Karena kalau A-nya 6 dan 6 kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Fix angkanya jelas bahwa ini pasti 7, ini pasti 8, ini pasti 9. Nggak ada yang lain. Jadi A, B, C, D fix. Passwordnya atau sandinya, dikuncinya pakai kode 6789. Nggak ada yang lain. Jadi kalau bersama-sama itu artinya C jawabannya. Gitu bro ya. Oke, mudah-mudahan paham deh. Nomor 13. Suatu tanah berbentuk persegi panjang. Di sekeliling tanah akan ditanami pohon dengan jarak sebesar 5 meter. Di sekeliling, kata kuncinya. Gitu. Dengan jarak 5 meter. Banyaknya pohon yang dibutuhkan. Banyaknya pohon berarti yang dibutuhkan keliling aja. Luas nggak penting. Luas kita nanti nggak tahu ukuran panjang lebarnya. Gitu kan. Ya ini nggak cukup. Yang luas nggak cukup. Kalau nggak cukup, artinya kalau 1 nggak cukup, jawabannya bisa B, bisa C, bisa juga E. Nah, keliling cukup. Karena mencari banyak pohon, banyaknya kalau mau dihitung berarti keliling dibagi dengan jaraknya tadi 5 gitu, 5 meter. Berarti kelilingnya adalah 200 dibagi dengan 5. Banyak pohonnya adalah 40 pohon. Berarti kalau 1 cukup, 1 nggak cukup, 2 cukup, jawabannya adalah B. Oke, itu bro ya. Itu di nomor 13 gitu. Kalau pertanyaannya banyak pohon di dalam ladang tersebut atau di dalam petak tersebut, dan yang diketahui pasti jarak tiap pohon adalah 5 meter persegi. Ada perseginya. Berarti yang dibutuhkan luas. Jelas seperti itu. Oke, kalau pertanyaannya banyak pohon di dalam ladang tersebut yang bisa ditanami di dalam lahan tersebut. Di dalam, bukan di sekeliling. Oke, mudah-mudahan paham ya, saya ulang-ulang. Nomor 14. Ini di garis-garis gitu. Yang jelas ingat, sudut bertolak belakang besarnya sama, sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Itu aja, nggak banyak-banyak. Yang ditanya nilai Y. Nilai Y itu akan sama dengan bertolak belakang dengan sudut V. Nilai Y bertolak belakang dengan sudut V. Berarti kita cari V-nya doang. Satu saja. U tambah W sama dengan 100. Oh, cukup, ini cukup. 1 cukup. Kenapa cukup? Karena U tambah V tambah W sama dengan 180 derajat. U tambah W 100. Berarti 100 ditambah V sama dengan 180. Kan ini. Berarti V-nya sama dengan 80 derajat. Kalau V-nya 80 derajat, maka Y-nya juga 80 derajat. Berarti cukup. Gitu ya. Artinya jawabannya antara A atau D. Gitu. Nah, sekarang 2 saja sekarang. Kalau 2.
2 saja, V tambah W 150. Oh, nggak cukup. Jadi VU tambah V tambah W sama dengan 150. Berarti U tambah 180, maaf. Ini 180 maksudnya. U tambah 150 sama dengan 180. Berarti U-nya 30 derajat. Tapi masalahnya bukan di U, tapi di V atau Y. Y-nya masih nggak tahu. Artinya nggak cukup. Gitu, nggak cukup. 1 cukup, 2 nggak cukup. Nggak cukup ini ya. Nggak cukup berarti jawabannya adalah A. Bro, ini kan nggak harus UVW, bisa ini aja VWX, tetap aja nggak cukup. Tetap aja nggak cukup, karena yang ketahuan nanti X-nya. X-nya bertolak belakang dengan U, tetap aja nggak cukup. Sampai kapanpun. Gitu. Itu nomor 14. Nomor 15, masih sama tentang sudut-sudut lagi. Di nomor 15 ini sama dengan cara 14 ya. Kita lihat dulu, di sini pertanyaannya nilai Y-nya berapa. Ingat, Y itu bertolak belakang dengan V. Berarti kita cari V-nya. V-nya berapa gitu ya. Ini dari pernyataan 1 ini kan, aduh, jelek. 1 itu bila ditulis U tambah V, saya tulis ulang ya, sama dengan Y tambah Z. Karena Y sama dengan V, ini artinya bisa di-cancel nih, V sama Y-nya. Coret aja, sehingga didapatkan U sama dengan Z. Apakah menyelesaikan masalah? Sepertinya enggak. Sepertinya nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Kenapa begitu? Karena dari sini, dari apa namanya, Z tambah U tambah ini ya, tambah U tambah V itu sama dengan 180 derajat. Dari mana? Dari sudut ini. Yang ini ya. Tuh, yang ini. Ya kan ini lurus gitu. Tiga sudut itu jumlahnya 150. Berarti karena ini sama, berarti bisa tulis 2U deh. Gitu. Atau 2Z sama aja, 2U aja ya. Ditambah V sama dengan 180 derajat. Masih belum bisa menyelesaikan masalah. Masih nggak tahu berapa nilainya. Oke, itu yang satu nggak cukup. Kalau 1 nggak cukup, artinya jawabannya bisa B, bisa C, bisa E. Gitu. Nah, sekarang lihat yang 2 saja. 2 saja artinya, 2 saja itu V sama dengan 60. Ya udah, berarti Y sama dengan 60. Kenapa? Karena V sama dengan Y. Gitu. Ya kan? Berarti cukup. Artinya cukup. Kalau 1 enggak, 2 cukup, jawabannya adalah B. Gitu bro ya, itu di nomor 15. Nah, lagi-lagi sampai nomor 15 saja. Nomor 16 ini kalian nyobain dengan cara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 17 dengan cara nomor berapa tadi? 45 kalau nggak salah. 56 kalau nggak salah. Ya itulah ya. Ya jelas dia ada urutannya, jadi pasti fix angkanya. Nggak seperti yang 105 tadi hasil kalinya ya, enggak ya. Nomor 18, 3 variabel. Apakah butuh 3 persamaan? Teliti dulu. Nomor 19, dengan cara 14 dan 15. Apakah salah satu dari keduanya cukup? Lihat di situ. Apakah salah satu dari itu? Apakah hanya 1 saja atau 2 saja? Lihat dulu. Nomor 20, iya dengan statistik lagi gitu. Angkanya sepertinya fix. Oke, mudah-mudahan paham. Koreksi saya kalau saya ada salah. Ya mudah-mudahan kalian tetap berjuang ya. Semoga keterima di PTN pilihan pertama karena udah berusaha selama 2 bulan ini. Mudah-mudahan ya yang menonton video saya dan udah setia menonton, udah subscribe juga. Makasih banyak, terima kasih banyak. Semoga kalian keterima dan oke, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.